Saya ini pengikut awal-awal mula HTI berdiri, HTI, FPI, PKS itu saya awal-awal mula saya yang lola asing. Asing itu sebenarnya menjajah kita itu. Selama kepemimpinan Bapak Soeharto, Bapak SBY, dan tidak ada yang berani untuk mengusir mereka dari pengelolaan hasil bumi, nggak ada yang berani. Dan ketika Pak Jokowi itu benar-benar berperang, walaupun berperang sendirian. Karena apa? Di kiri kanan Pak Jokowi itu ternyata juga terafiliasi dengan orang-orang asing. Apa hal yang paling negasi dengan negara ini? Atau hal yang unggul dia secara positif itu apa? Jadi gini, sejak FPI HTI itu terafiliasi dengan pihak-pihak luar, nah itu mereka jadi berubah. Di pihak luar ini maksudnya ya, di luar negeri? Luar negeri. Ada yang membiayai dari luar negeri? Ada yang membiayai dari luar negeri. Uni Eropa atau Eropa? Ya dari Inggris, dari Amerika tuh saya udah dengar gitu. Nah mereka berubah setelah itu. Misinya apa itu? Misinya itu ya, kalau saya tangkap gitu ya, kan nggak mungkin dong mereka ngomong ke saya misinya ini, emang saya siapa, kan saya bukan yang terpresentasikan dalam yang nampak itu misi mereka itu memang ingin menguasai Indonesia, agama. Dan kenapa Pak Jokowi membubarkan? Karena selama Pak Jokowi melawan orang asing ini terhambat juga oleh mereka, karena mereka setiap Pak Jokowi ingin membuat sesuatu, ngerebut blok rokan misalkan, mereka tuh ntar ada demo ini gulingkan Jokowi. Ingat nggak? 2015 Pak Jokowi mau digulingkan, ya. Itu Pak Jokowi ingin merebut blok mana? Blok, ya. Nah, tapi kan kabarnya kan sekarang nih Bu, mereka walaupun organisasinya udah dibubarkan, tapi pergerakannya masih ada nih. Ini apa yang Ibu lihat? Kan teman-teman Ibu sekarang juga yang masih dikaitkan dengan kasus ijazahnya Pak Jokowi, beberapa ormas ataupun aliansi, baik di PIK, bahkan di jalan-jalan. Ini apa yang Ibu mau katakan ke mereka ini? Nah, ketika ormas mereka dibubarkan, double ormas ini dibubarkan. Double ormas ini dibubarkan. Mereka ini muncul dendam yang teramat sangat. Karena apa? Pertama, kucuran dana tidak ada lagi. Lemah, tapi tetap masih ada akar-akarnya itu masih ada ya. Masih ada. Dan mereka masih berkegiatan di mana-mana. Masih ada. Salah satu kegiatan sekarang yang paling muncul di permukaan itu apa? Ijazah palsu. Ijazah palsu. Itu salah satu proyek besar yang harus mereka tuntaskan. Karena apa? Harapannya kalau proyek ijazah palsu ini sukses, mereka menjadikan Pak Jokowi pesakitan di pengadilan, maka otomatis Pak Jokowi itu yang sudah membuat undang-undang hilirisasi, membuat banyak undang-undang untuk pembubaran FPI, pembubaran HTI itu dianggap gugur. Kalau gugur berarti mereka ingin bergerak lagi, tumbuh lagi. Berarti dengan pergerakan ini berarti ada seseorang yang mereka ingin dorong untuk memimpin lagi. Kira-kira ada nggak siapa yang diinisialkan itu? Ya ada. Ada. Mereka sudah punya calon sendiri untuk menggantikan Pak Prabowo. Nah sebenarnya gini, mereka menyerang Pak Jokowi, tapi ujung-ujungnya mereka ingin menjatuhkan Prabowo. Itu sebenarnya ujung-ujungnya itu. Berarti narasi mereka bahwa mereka mencintai Prabowo itu bullshit gitu. Karena saya tahu sekali waktu Pilpres tahun 2024 itu kan mereka